Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget menjual apa aja, sementara yang lain susah payah? Nah, kuncinya itu ternyata bukan di produknya, tapi di psikologi. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik persuasi dan apa yang sebetulnya bikin orang bergerak. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih rahasia buat menjual apapun? Coba deh, lupain dulu skrip penjualan yang kaku atau trik-trik yang aneh-aneh. Jawaban sebenarnya itu ada di depan mata kita dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini dia nih perubahan pola pikir terbesarnya. Berhenti jualan dan mulai bangun koneksi. Fokusnya itu bukan lagi transaksi, tapi hubungan. Karena pada akhirnya, orang tuh beli dari orang yang mereka suka dan mereka percaya. Sesimpel itu. Coba bayangin, ini kayak fondasi sebuah bangunan. Kita kan nggak bisa bangun gedung pencakar langit di atas tanah yang rapuh. Nah, sendi koneksi inilah fondasinya. Tanpa hubungan yang tulus, semua teknik penjualan yang kita punya, ya bakal runtuh gitu aja. Terus, gimana caranya bangun koneksi itu? Ada alat sederhana tapi ampuh banget. Namanya WFF. Ini kerangka 5 langkah buat mulai obrolan yang tulus, bukan kayak lagi interogasi. Yuk kita lihat cara kerjanya satu persatu. Pertama, W itu untuk work alias pekerjaan. Ini topik universal yang aman dan gampang banget buat mulai ngobrol. Pertanyaan simpel soal kerjaan bisa jadi jembatan pertama buat masuk ke percakapan tanpa kerasa maksa. Berikutnya, I untuk interest atau minat. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu kita nemuin hobi atau minat yang sama, obrolan itu langsung berubah dari formal jadi personal. Kita bukan lagi penjual dan klien, tapi dua orang yang lagi semangat ngomongin hal yang sama. Lanjut, F yang pertama, family. Ini areanya lebih personal ya. Kalau kita nanya soal keluarga dengan tulus, kita nunjukin kalau kita peduli sama mereka sebagai manusia, bukan cuma sebagai target. Disinilah kepercayaan mulai tumbuh subur. F yang kedua itu friend atau teman. Nemu teman yang sama itu rasanya kayak dapat jalan pintas kepercayaan. Tiba-tiba aja, tembok antara Anda dan saya itu runtuh, dan yang ada tinggal kita. Dan yang terakhir, Y untuk you. Setelah kita menjelajahi dunia mereka, pertanyaan ini balikin lagi sorotan ke mereka. Ini sinyal kuat yang seolah-olah bilang, setelah semua itu, saya benar-benar pengen tahu tentang kamu. Oke, koneksi udah dapat, sekarang waktunya kita jadi detektif. Tugas kita bukan lagi membangun hubungan, tapi ngumpulin petunjuk buat benar-benar paham dunia mereka dari sudut pandang mereka. Petunjuk pertama adalah tahap kehidupan. Kebutuhan seorang lajang umur 20-an yang lagi nyari pengalaman baru, itu beda banget sama keluarga mapan umur 40-an yang fokusnya ke warisan. Paham soal ini bantu kita buat ngomongin hal yang benar-benar nyambung sama mereka. Lapisan pemahaman berikutnya adalah kelas sosial. Ini bukan soal ngejudge ya, tapi soal memahami gimana konteks ekonomi itu ngebentuk kebutuhan dan gaya komunikasi seseorang. Cara deketin kelas affluent yang menghargai status pastinya beda sama kelas upper mass yang fokusnya ke kebutuhan dasar. Nah, sekarang kita masuk ke proses penemuan. Anggap aja diri kita ini semacam dokter keuangan. Kita bakal pakai 4 pertanyaan kunci ini buat mendiagnosis kebutuhan yang sebenarnya, bukan cuma gejala yang kelihatan di permukaan. Betul, cuma 4, bukan 20. 4 pertanyaan yang dirancang buat membuka obrolan, bukan buat menginterogasi. Tujuannya adalah eksplorasi bareng untuk nemuin apa sih yang paling penting buat mereka. Pertanyaan pertama ini langsung membuka pintu ke hati mereka. Apa impian Anda? Kita nggak lagi ngomongin produk di sini. Kita ngomongin harapan, warisan, dan versi terbaik dari masa depan yang mereka bayangin. Sebuah impian itu kan butuh bensin. Nah, pertanyaan kedua ini mengubah harapan yang tadinya abstrak jadi tujuan yang konkret. Berapa dana yang dibutuhkan? Langkah ini membumikan visi mereka ke dalam sebuah rencana yang nyata. Pertanyaan ketiga ini krusial banget karena menunjukkan rasa hormat. Apa yang sudah Anda lakukan? Ini mengakui usaha mereka dan ngasih kita gambaran jelas sejauh mana sih mereka udah jalan menuju impian itu. Dan ini dia puncaknya. Pertanyaan terakhir ini secara tepat nunjukin masalah atau gap yang ada. Disinilah posisi kita berubah. Dari sekedar penjual menjadi seorang pemecah masalah. Kita hadir untuk membantu menutupi kekurangan itu. Kita udah tahu kebutuhannya. Sekarang waktunya nawarin solusi. Tapi ini bukan soal kita, ini soal mereka. Coba deh, anggap kita ini seorang penerjemah. Tugas kita adalah menyajikan solusi kita dalam bahasa yang paling mereka pahami. Kuncinya adalah dengan dengerin kata-kata yang mereka pakai. Kalau mereka sering bilang, saya pikir, ya kita sajikan data dan logika. Kalau mereka bilang, saya rasa, kita bicara soal perasaan dan dampak personal.
Kita tinggal cocokin aja gaya presentasi kita dengan gaya berpikir mereka. Sesimpel itu. Akhirnya kita sampai di momen yang paling ditakuti, penolakan. Tapi gimana kalau tidak itu bukan berarti akhir? Yuk, kita ubah cara pandang kita. Sebuah keberatan itu bukanlah pintu yang tertutup, tapi sebuah undangan untuk diskusi lebih dalam. Prosesnya simpel dan bisa diulang-ulang. Pertama, acknowledge, dengerin dan pahami dulu kekhawatiran mereka. Kedua, probe, gali lebih dalam buat nemuin akar masalahnya. Ketiga, answer, tawarkan solusi yang jelas. Dan terakhir, confirm, pastikan kalau kita udah menjawab pertanyaan mereka sepenuhnya. Jadi, coba kita berhenti sejenak. Dari semua yang udah kita bahas, apa satu hal yang paling klik buat Anda? Bukan cuma buat diketahui, tapi buat dilakuin. Gimana caranya Anda akan pakai satu ide ini untuk membangun koneksi yang lebih baik besok? Karena pengetahuan tanpa tindakan, ya cuma jadi informasi. Terima kasih sudah menyimak.